Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in YouTube channel Asnan Way. Rubrik KTP ku. Kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya, guys? Hey. Pejuang skripsi tetap semangat ya. Selesaikan tinggal satu langkah menuju title sarjana atau apa itu. Oke. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang, karena banyak ya yang mau bimbingan gratis sama saya, tapi ini modal awalnya itu belum ada, yaitu modal judul itu belum ketemu gitu. Aduh, ini berat ini ya, karena sebenarnya judul itu harus dari hati ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang gimana cara nentuin judul skripsi, guys, kawan-kawan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, please subscribe ya, jangan unsubscribe. Oke, langsung saja daripada banyak cincong. Yang pertama adalah baca pedoman penulisan skripsi. Nah, ini penting cuy. Oke, siapa yang sudah baca pedoman penulisan skripsi? Ini tiap kampus beda-beda ya, kampusnya tuh beda-beda. Kampus pendidikan tentu beda dengan kampus yang murni dan seterusnya ya. Ini beda-beda. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membaca pedoman penulisan skripsi. Jadi di situ nanti maksimal ada berapa maksimal ada berapa kata gitu ya. Ini saya ketik di sini. Oh, ini misalnya judul itu maksimal berapa kata gitu ya. Ini penting guys, karena ini modal awal ya. Kalau dari judul aja sudah keliru, meskipun in other way kita bisa mengatakan judul itu belakangan. Cuma kalau deskripsi saya bilang judul itu penting sekali ya, karena ini pesan pertama ya yang begitu menggoda. Jadi judul itu maksimal berapa kata, kemudian ada identitas untuk jenis penelitian tertentu, misalnya saya mau ambil PTK ya, kalau di pendidikan, maka di situ ada identitasnya adalah meningkatkan. Nah, kata-kata kayak gitu, meningkatkan. Misalnya saya mau ambil kuantitatif yang eksperimen, berarti misalnya saya ambil kuantitatif yang eksperimen gitu ya, maka saya bisa pakai misalnya pengaruh model atau apa gitu. Ini semua di pendidikan tetapi bisa diimplementasikan di murni guys, misalnya di ekonomi, di hubungan internasional, di administrasi, akuntansi, psikologi dan seterusnya. Misalnya ini model apa, model pembelajaran apa gitu ya. Di situ ada treatment terhadap apa misalnya. Jadi yang kedua adalah ada identitas untuk jenis penelitian tertentu guys. Oke. Yang sebenarnya yang jelas cuma itu saja. Jadi ada judul maksimal berapa kata, kemudian ada identitas untuk jenis yang menunjukkan ini jenis penelitiannya apa. Itu ya. Itu harus intinya adalah kalian harus punya pedoman penulisan skripsi yang diberikan dari kampus kalian, kemudian dibaca. Kalian mau yang mana? Itu ya. Oke. Selanjutnya, ini saya hapus dulu guys. Setelah kita baca pedoman penulisan skripsi, maka selanjutnya adalah kita harus cari masalah. Kalau orang itu cari masalah, itu biasa identik dengan apa? Ya, betul ya, identik dengan cari problem. Ini sama aja itu. Ya, intinya adalah cari masalah. Jadi setelah kalian baca-baca, kemudian kalian keliling kota atau keliling misalnya yang di pendidikan ke sekolah, kalau yang di perbankan berarti ke bank, tanya-tanya gitu ya. Kemudian kalau yang pertanian berarti kita langsung ke pertaniannya, ke sawahnya gitu ya, atau ke lembaga-lembaga ini rawa atau apa gitu. Pokoknya yang jelas kita mau cari masalah di situ. Ada ndak sih masalah? Misalnya gue mau buat penelitian nih. Kemudian maksimal tadi kan yang pertama saya baca pedomannya.
Ternyata di kampus saya itu harus ada maksimalnya 14 kata ya. Maksimal itu artinya paling banyak, nggak usah panjang-panjang ya judul skripsi itu. Simpel aja. Terus gue jalan-jalan, ternyata kebetulan saya di pendidikan berarti ke sekolah gitu ya. Ternyata ada masalah tentang prestasi belajarnya. Kemudian saya lihat juga ada something wrong with student, yaitu tentang motivasinya. Kayak suntuk, loyo, letih, lesu. Nah itu berarti langsung saja saya pengen melihat, harusnya motivasi itu berpengaruh sama prestasi ya. Kalau motivasinya besar, prestasinya besar dan seterusnya ya, sebanding gitu. Saya langsung buat aja langsung pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Misalnya mau saya tambahin di sini, tambahin lagi ini di kelas berapa gitu ya. Kalau kan maksimal 14 kata, kalau belum ada gitu, kalau biar agak panjang gitu, di kelas berapa, 7 SMP apa gitu ya, selesai tuh ya. Itu kalau yang saya mau pakai yang kuantitatif, misalnya yang non eksperimen kan kayak gitu tuh, tinggal bagi angkat, lihat hasil belajarnya, selesai, lulus, nggak usah ribet-ribet itu ya. Berarti yang kedua adalah cari masalah. Jadi sesuatu itu berangkat dari masalah. Memang masalah itu apa? Masalah itu adalah kondisi yang ini versus antara harapan dan realnya atau kenyataannya itu versus yang berbeda. Jadi misalnya saya harapannya adalah saya mendapatkan rezeki nomplok, ternyata realnya adalah saya mendapatkan rezeki biasa saja misalnya, kayak gitu ya. Jadi yang kedua adalah cari masalah. Semua berangkat dari masalah yang mau kita cari solusinya bersama-sama, kayak gitu guys. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah baca pedoman, kemudian kita cari masalah, kemudian kita rangkai, maka selanjutnya adalah jreng santai loh, kita harus fun, happy. Yang ketiga adalah hubungi dosen pembimbing ya. Untuk apa? Untuk bimbingan, untuk tanya apakah judul ini sudah pas atau belum, apakah ini kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak gitu kan, apakah ini logis atau tidak logis, ini realistis tidak gitu, dan seterusnya. Kalau itu sulit, maka hubungi saya di WA saya. Oke, sekian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan sulit menentukan judul, tapi harus dimulai dari niat untuk menentukan judul yang bagus sesuai pedoman dan juga masalahnya memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kalau yang mau bimbingan. Ciao.